Ada sukacita yang sangat istimewa dalam memiliki cucu. Alkitab menyebut mereka sebagai mahkota, simbol kehormatan dan kegembiraan. Siapapun yang pernah membesarkan anak-anak tahu betapa sulitnya di tengah hiruk-pikuk keseharian untuk berhenti sejenak dan merenungkan keajaiban kehidupan. Tetapi cucu memberi kita kesempatan itu. Wajah mereka membawa kembali kenangan tentang anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, bahkan masa kecil kita sendiri. Mereka membuka ruang di hati kita yang tidak bisa dibuka oleh siapapun selain mereka. Tetaplah bersama kami, karena hari ini kita akan melihat bagaimana Amsal dan Injil mengajarkan kita untuk menghargai bukan hanya cucu-cucu kita, tetapi juga anak-anak rohani yang tak terhitung banyaknya yang Allah panggil untuk kita besarkan. Amsal pasal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Cucu. Cucu adalah anugerah, tetapi kitab suci juga mengingatkan kita untuk melihat mereka dalam terang yang lebih besar, yaitu keluarga Allah. Bruce Walker menekankan bahwa sementara dalam perjanjian lama, ketidakberanakan sering dipandang sebagai kutuk. Setelah Kristus, hal itu tidak pernah disebut demikian lagi. Mengapa? Karena Yesus Kristus, meskipun tidak memiliki anak kandung, memberkati gereja untuk berkembang biak secara rohani, bukan secara jasmani. Seperti yang kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam Lukas pasal 24 ayat 50, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya. Dan dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Semua ini menunjukkan bahwa Yesus memberi amanat agung untuk berlipat ganda secara rohani. Membangun sebuah keluarga bukan karena darah, melainkan karena iman. C.S. Lewis dalam bukunya The Great Divorce menggambarkan Sarah Smith dari Golders Green di surga, dikelilingi oleh banyak pria dan wanita yang telah ia bimbing secara rohani. Keluarganya tidak diukur dengan biologi, melainkan dengan jiwa-jiwa yang ia asuh dalam iman. Inilah realitas kerajaan Allah. Satu keluarga rohani mencakup semua orang yang percaya kepada Kristus. Yesus sendiri berkata dalam Markus pasal 3 ayat 31 sampai ayat 34. Dan Paulus menegaskan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai ayat 15 bahwa kita dapat memiliki jauh lebih banyak anak dan cucu rohani daripada yang bisa kita miliki secara fisik. Betapa besarnya anugerah bahwa melalui Injil, warisan kita dapat meluas hingga kekekalan. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Apakah kamu mengenal orang percaya seperti Sarah Smith yang tampaknya memiliki jauh lebih banyak anak rohani daripada anak jasmani? Apa yang bisa kamu pelajari dari kehidupan mereka? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, bagi kami yang telah hidup untuk melihat anak-anak dan cucu-cucu, kami memuji Engkau atas sukacita melihat generasi baru bertumbuh. Tetapi, ingatkanlah kami bahwa keluargamu adalah yang sejati. Saat kami menolong orang lain bertumbuh dalam iman, kami sedang membesarkan anak-anak yang akan hidup bersama kami dalam hadirat-Mu selamanya. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.